Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai wakil kesiswaan, pembina OSIS MPK dan OSIS MPK yang sudah lengser kemarin. Sebelum kita mulai wawancaranya, kita perkenalan dulu ya. Kita mulai wawancaranya ya. Baik semua, sekarang kita sudah bersama Ibu Pembina OSIS dan MPK. Sekarang Ibu izin memperkenalkan diri. Oh iya, halo, saya Ibu Cut Karmila sebagai pembina OSIS dan MPK SMA Negeri 93 Jakarta. Baik Ibu, saya izin memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa perbedaan peran OSIS dan MPK sih Bu? Oke. OSIS dan MPK itu adalah satu lembaga, tetapi mereka itu dalam satu organisasi mempunyai peran yang berbeda, fungsi yang berbeda. Kalau OSIS itu yang mengurusi semua urusannya dengan keperluan siswa ya. Nah, MPK-nya itu adalah yang mengawasi kerja dan mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja setiap program-program yang dijalankan oleh OSIS. Oh gitu ya. Baik, pertanyaan kedua, pengalaman menjadi pembina OSIS dan MPK tuh apa sih Bu? Sebenarnya itu sesuatu yang luar biasa ya, privilege lah untuk seorang guru, bahwa kita diberi kesempatan untuk dapat membina anak-anak pengurus OSIS, pengurus MPK, di mana kita membina dan mendampingi setiap program-program yang dijalankan oleh mereka. Kita mengarahkan agar tidak out of area lah istilahnya ya, tidak melenceng seperti itu. Itu pengalaman yang luar biasa sih sebenarnya. Baik, pertanyaan ketiga, apakah saat ini OSIS dan MPK bertugas dengan baik, Bu? Ya, sejauh ini insya Allah sudah berjalan sebulan sejak pemilihan OSIS MPK Angkatan 39. Sudah bisa berkoordinasi dengan baik, tapi masih perlu adaptasi ya. Adaptasi dulu terhadap banyaknya kegiatan, padat sekali gitu. Makanya saya selalu mengingatkan mereka untuk terus menemui kakak-kakaknya untuk meminta sharing pengalaman seperti apa sih menjalankan program OSIS sehingga tidak mengganggu fungsi tugas mereka sebagai pelajar ya. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana pelaksanaan kinerja antara OSIS dan MPK? OSIS MPK itu sudah diatur oleh ADART ya, makanya MPK itu di awal terbentuk mereka harus mengadakan rapat untuk menyusun ADART. Kemudian OSIS menjalankan aktivitasnya berdasarkan ADART yang telah dibuat oleh MPK seperti itu. Sepanjang mereka menjalankannya dengan baik, dengan benar, insya Allah tidak ada yang melenceng gitu. Baik, pertanyaan terakhir, sejauh mana keterlibatan pembina dalam menjabat antara OSIS dan MTK? Ya, namanya juga pembina ya. Pembina itu fungsinya adalah sebagai fasilitatornya, sebagai temannya begitu ya. Kemudian pembina juga sebagai penghubung antara OSIS dan MPK sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Kadang-kadang namanya juga organisasi isinya kan orangnya banyak ya. Dengan berbagai macam ide dari mereka itu kadang-kadang ada bentrok, ada clash gitu ya. Tapi dengan adanya pembina itu fungsinya mereka itu ada masalah apapun ke pembina dulu loh. Jadi pembina yang akan menyampaikan ke sekolah. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Insya Allah fungsinya itu saling berkaitan erat lah gitu, biar balance gitu ya. Baik, 5 pertanyaan sudah dijawab oleh Ibu Pembina OSIS dan MPK. Terima kasih Ibu. Halo guys, jadi di sini aku mau wawancara kakak OSIS yang udah lengser. Izin tanya ya Kak. Jadi pertanyaan pertama itu pengalaman kakak selama menjadi OSIS apa aja Kak? Oke, pengalaman mah banyak ya, dan semuanya berkesan buat aku. Aku belajar banyak dari pengalaman aku. Aku belajar apa itu kebersamaan, kerjasama, dan banyak hal lainnya yang aku pelajari dari OSIS. Menurut aku pengalaman menjadi OSIS itu pengalaman yang nggak bakal aku lupain seumur hidup aku.
Pertanyaan yang kedua itu permasalahan yang dihadapi selama menjadi OSIS. Kayaknya kalau masalah nggak jauh dari kata miskomunikasi dan juga dana ya. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kita sama OSIS pun bisa mengatasi permasalahan ini. Jadi yang pertanyaan terakhir nih Kak, perjuangan Kakak menjadi OSIS itu gimana sih Kak? Perjuangan bisa dibilang kan kita banyak ngorbanin waktu, pikiran dan juga tenaga kita. Belum lagi kita harus nyimbangin waktu belajar dan juga OSIS. Dan juga misal di suatu event aku jadi kepanitiaan. Di satu sisi aku sebagai wakil juga kalau misalkan ketuanya sedang berhalangan hadir, aku harus mengganti peran jadi ketua juga. Dan itu banyak hal yang menurut aku benar-benar sulit banget. Oke, jadi ini jawabannya ya. Terima kasih ya Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita bersama Kak Bilal. Dari sini kita mau menanyakan pengalaman Kak selama di MPK. Pengalamannya? Ya. Pengalamannya ya kayak mana ya? Bisa ikut dalam organisasi di mana yang isi otaknya beda-beda. Akhirnya dengan tujuan yang sama, itu lumayan susah banget. Saya sebagai mantan wakil ketua MPK merasakan lumayan susah juga. Tapi dengan tugas saya di mana saya itu membantu ketua saya, ya saya berusaha semaksimal mungkin supaya tidak ada miskomunikasi di antara anggota dengan pengurus. Dan alhamdulillah pada akhirnya tugas yang sudah kami susun, yang sudah kami laksanakan berjalan dengan baik tanpa adanya walaupun pastinya ada kekurangan, tapi itu nggak apa-apa karena semuanya berawal dari proses. Dan kedua, permasalahan yang dihadapi selama menjadi MPK. Permasalahannya? Iya. Permasalahannya tuh yang biasanya tuh paling general itu pastinya miskomunikasi karena kesulitan kami ketika melaksanakan event ya pastinya di komunikasi karena banyaknya sisi yang ada di setiap sisi lapangan ketika sedang event, pastinya memutus komunikasi yang lumayan harus bisa dijalin lagi. Itu mungkin itu. Dan ketiga, perjuangan menjadi MPK. Perjuangan menjadi MPK. Ya. Perjuangannya juga pastinya agak gampang karena banyak tes yang sudah harus dilalui dari kaderisasi, replikasi dan ikut LDKO dan pada akhirnya bisa masuk ke MPK justru. Ya. Terima kasih. Ya. Stop. Saatnya jam 6. A few moments later. Oke, itu penampilan wawancara dari kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biji ketapang, keceput keripik bawang, dan nastar kembang goyang, wajik rengginang, manis kue satu, rempeyek dan kue sagu.